Dan proses ini sendiri kemudian terjadi terus berkelanjutan, yang pada akhirnya atrial fibrilasi itu sendiri menjadi faktor risiko untuk membuat atrial fibrilasi lebih persisten dan permanen. Proses ini yang unik dari AF ya, meskipun lambat, AF sendiri akan menginduksi deposit jaringan ikat vasikulas di atrial, remodeling atria. Jadi AF terjadi infiltrasi lemak, sel inflamasi, dan semuanya yang pada akhirnya menjadi hipertrofi dari fibrosis dan fibrosis di atrial. Dan proses permanen AF itu jauh 15 hingga 20 tahun sebelumnya sudah berkembang faktor resiko AF yang akan menjadi. Jadi ini menjelaskan kepada kita bahwa mungkin kita sudah saat menemui AF paroksismal itu sudah telat untuk maksudnya sudah harus berpikir untuk melakukan tata laksana lebih jauh terhadap AF risk factor tadi selain AF-nya sendiri. Slide ya, slide berikutnya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana AF jadi satu faktor risiko terhadapnya ya. Dia kemudian si atrial ektopik, calcium handling instability, atrial myocardial, juga akan buat AF menjadi patient dan persisten, yang kemudian akhirnya membuat AF itu jadi semakin persisten dan permanen, karena AF kemudian akan membuat menjadi AF. Next slide. Nah, secara klinis AF menurut presentasi ini bisa kita ketahui bersama bahwa episode AF pertama kali itu dapat berupa apakah paroksismal yang biasanya akan terminasi secara spontan dalam bawah 48 jam, persisten jika terminasi lebih dari 7 hari, kadang kita memerlukan kardioversi baik farmakologi. Kemudian yang dianggap persisten lama jika lebih dari 1 tahun, dan permanen disepakati antara pasien dan dokternya. Slide. Bagaimana ESC mengeluarkan guideline mengenai manajemen of atrial fibrillation, fokusnya terhadap apakah kita memilih rate control atau rhythm control. Jadi di situ dijelaskan bahwa sebenarnya semua trial yang membandingkan antara rhythm control dan rate control terhadap rate control alone sendiri, tentu saja dengan appropriate anticoagulation, memiliki hasil yang netral. Artinya sama saja, bahwa rate control tidak inferior dibanding rhythm control. Dan ESC guideline menjelaskan rhythm control terapi diindikasikan untuk memperbaiki gejala. Di sini kata-katanya adalah gejala pada AF pasien yang masih menunjukkan gejala meskipun telah mendapat terapi adekuat terhadap rate control. Dan tahapan-tahapan ini dijelaskan oleh ESC guideline menjadi 5 tahapan. Bahwa jika Anda menemukan hemodynamic instability, perbaiki, kemudian nilai kembali ada tidaknya presipitasi faktor dan underlying cardiovascular condition, terus proteksi terhadap stroke dengan antikoagulasi, nilai CHF score-nya, kemudian akses heart rate-nya, dan bagaimana kebutuhan terhadap rate control-nya untuk mencapai rate control yang optimal, ya, dalam keadaan resting hingga dalam keadaan exercise. Dan jika ini masih bergejala dan tidak mendapatkan quality of life yang baik, maka bisa dipertimbangkan untuk keputusan memulai rhythm control. Ada beberapa hal yang kemudian muncul anggapan bahwa kesannya bisa kita lihat di gambar kotak yang rhythm control therapy in atrial fibrillation ini mungkin terlalu kecil, tapi kata-kata bahwa banyak para klinisi dan para peneliti percaya bahwa kondisi klinis akan berbeda jika kita mampu mempertahankan
sinus rhythm dari AF, ya, mengkonversi menjadi sinus rhythm dan mempertahankan sinus rhythm. Karena hemodinamik konsekuensi dari atrial fibrilasi akan berbeda sekali dengan sinus rhythmnya. Tetapi meskipun begitu, karena hasil trialnya semua menunjukkan bahwa control rate juga memberikan outcome akhir yang sama, sehingga pada saat ESC Guideline mengeluarkan penuntun di tahun 2016 menempatkan asesmen untuk pemakaian rhythm control pada saat tata laksana rate control masih menunjukkan gejala meskipun telah ada kuat. Nah, ini next slide. Ini timeline dari trial pada AF management, ya, maaf terlalu kecil. Tapi rate control not inferior to rhythm control di tahun 2003 atau 2004 itu sekitar ada 5 trial besar yang kemudian dilakukan meta-analisis menghasilkan hasil yang rate control tidak inferior terhadap rhythm control. Dan kita bisa melihat bahwa selanjutnya di sisi tata laksana terhadap faktor-faktor resiko yang dimiliki, yang kemudian itu berada pada riset yang di hijau itu, yang kemudian diikuti dengan proteksi terhadap stroke-nya, kemudian keputusan pemberian rate kontrolnya, kemudian diakses dengan riset penggunaan anti-aritmia, dan terakhir yang berwarna merah tua itu adalah bagaimana kateter ablasi dapat memperbaiki quality of life yang dibandingkan dengan penggunaan obat-obat anti-aritmia. Next slide. Nah, ini yang saya coba bandingkan bagaimana ESC menjelaskan mengenai rhythm control kaitannya dengan penggunaan obat anti aritmia maupun vein isolation ablation dari vena pulmonal dibandingkan dengan rate control dalam penggunaan obat-obat venodal blocking seperti beta blocker, digoxin hingga CCB rate slower, hingga penggunaan venodal ablation dan PPM. Nah, tahapan yang 5 hal tadi, bahwa pertama, treatment untuk acute rate and rhythm control itu dalam keadaan hemodinamik instability harus distabilisasi, desired outcome-nya agar patient benefit-nya tercapai. Yang selanjutnya manajemen precipitating factors, ya, yang kemudian yang kuning dilanjutkan dengan assess stroke risk, kemudian assess heart rate. Ini semua memiliki benefit, patient benefit yang warna ungu memperlihatkan improve life expectancy. Tapi kalau udah masuk ke dalam aritmia, anti-aritmia drugs, kemudian cardioversion, catheter ablation dan IF surgery, itu simptom improvement yang benefitnya menuju ke improve quality of life. Jadi dia menitik beratkan bahwa tahapan-tahapan yang dikerjakan dalam tata laksana rhythm ataupun rate control itu bertahap, dan rate control terapi didahului dengan mengakses heart rate-nya. Jika semua dari tahap 1, 2, 3, 4 kemudian masih simptomnya tidak mengalami perbaikan dan tidak mengalami preserve of left ventricular function, maka dilanjutkan pilihan untuk drug, cardioversion, catheter ablasi maupun IF surgery. Next slide. 2019, AHA mengeluarkan fokus update mengenai manajemen pasien dengan atrial fibrillation. Yang revisi penuntunnya berkaitan dengan antikoagulan baru, alat proteksi tromboemboli, kateter ablasi untuk AF, manajemen AF disertai HS, dan alat deteksi AF, serta penurunan berat badan. Maupun untuk kateter ablasi AF yang berkaitan dengan pilihan sebagai rhythm controlnya, ada 3 riset trial yang kemudian menjadi dasar keputusan AHA di tahun 2019 kaitan dengan Castle AF, ya, kemudian ada AT-AAC trial dan Cabana trial. Next slide.
Ya, jadi kita melihat Castle AF memperlihatkan ya di summary conclusion-nya bagaimana ablasi kateter mampu menurunkan burden AF-nya, kemudian restorasi ke sinus rhythm yang lebih baik, improve left ventricular ejection fraction yang pada akhirnya menurunkan kematian karena berbagai sebab hingga rehospitalisasi karena failure yang lebih baik dibandingkan manajemen obat tanpa kateter ablasi. Tapi next, ya ini yang penurunan relatif risk-nya mencapai 38% dibanding tanpa melakukan ablasi. Next, Mas. Ya, untuk relative risk reduction ya untuk all cause death-nya tinggal 7%. Tapi ini tetap riset ini tetap dianggap tidak dapat mewakili karena berbagai hal, bahwa next adanya penggunaan CRT dan ICD yang mungkin berpengaruh terhadap efek perbaikan tersebut, aggressive approach to medical management, kemudian lack of blind. Jadi ini tidak randomisasi tertutup, dan pengerjaan ablasi ini dilakukan pada rumah sakit yang sangat berpengalaman sehingga minimal side effect prosedurnya ya baik sekali begitu. Next slide. Itu Castle AF yang menjadi dasar penilaian dari fokus update terhadap manajemen pasien AF 2019 oleh AHA. Selanjutnya ada ATAC ini. ATAC sendiri menggunakan hanya 102 sampel patient dan menunjukkan kateter ablasi berada di atas amiodaran dalam mempertahankan sinus rhythm. Dan kelemahannya sampel size ini kecil, tidak blind, dan follow up yang sangat singkat, yaitu hanya selama 6 bulan. Next slide. Next slide. Nah, jadi jika TAC tadi baik pada pasien heart failure dengan persisten AF, sehingga kemudian kateter ablasi lebih baik dibanding amiodaron, riset yang ditunggu ini termasuk Cabana Trial ya, yang pada tahun 2018, tapi tetap juga menunjukkan bahwa AF ablation ternyata tidak superior terhadap drug terapi dalam keluaran hasil akhir primernya, termasuk kematian, disabling stroke, serious bleeding, dan cardiac arrest dalam 5 tahun pasien dengan new onset AF ataupun yang tidak terapi AF pada awalnya. Next slide. Ya, sehingga tadi bahwa, maaf mundur sebentar Mas, pada akhirnya 2019 AHA guideline ini menempatkan kateter ablasi itu may be reasonable pada selektif pasien yang masih bergejala, pada pasien heart failure dengan reduced ejection fraction mengalami AF. Ya, jadi masih jadi level of evidence-nya itu ya 2B ya. Next slide. Saya mencoba mencari kenapa sampai bahwa rate and rhythm control itu sama, maksudnya artinya tidak kan hasil yang berbeda dalam primary outcome-nya. Mengapa guideline YSC tahun 2016 itu kemudian memberikan asumsi bahwa sebenarnya pada akhirnya sama saja, yang kesannya bahwa sinus rhythm atau tidak, atrial fibrillation yang kita atur rate-nya pun akan memberikan hasil akhir yang sama. Jadi ternyata dari 5 trial besar itu ada 2 trial utama yang menyumbangkan hampir 2/3 dari meta-analisis itu respondennya ya rata-rata pada usia di atas 65 tahun, sekitar 68 hingga 70 tahun. Yang artinya pada pasien dengan usia ini tentu saja disertai dengan yang ternyata di sini pasien ini lebih adaptif terhadap atrial fibrilasinya yang terjadi bahkan less dari
sekali sebulan tidak mencapai sekali sebulan. Jadi pada akhirnya kita sudah dapat mengekspektasi bahwa sebenarnya kalau AF-nya itu sangat sedikit sekali terjadi sehingga simptomnya sangat kurang, tentu saja manfaat obat anti aritmia sendiri sangat tidak bermakna terhadap pasien dalam kelompok seperti ini, karena keluhannya sangat jarang, sehingga tidak bisa diaplikasikan secara langsung bagaimana usia itu terhadap hasil akhir dengan pasien-pasien yang usianya lebih muda dengan bagaimana dengan frekuensi simptomnya. Kemudian bahwa AFRIM dan RACE data yang dari 2 trial besar tadi dilakukan sebelum kateter ablasi isolasi vena pulmonal itu umum dilakukan, jadi sekitar tahun 2003-2004 riset ini dilakukan. Riset ini juga menjelaskan, 2 riset ini, bahwa sebenarnya sinus ritem dalam mempertahankan sinus ritem ternyata terlihat kemampuan untuk memperbaiki mortalitas itu tinggi, baik di kedua tangkai rate control ataupun rhythm control. Yang terjadi adalah obat-obat rate control mampu merubah itu mempertahankan menjadi sinus rhythm itu sekitar 35% dalam 3 tahun pertama. Tetapi obat-obat anti aritmia dia mampu mempertahankan sinus rhythm di tahun pertama 80% hingga di tahun ketiga menurun menjadi 60%. Kemampuan mempertahankan sinus rhythm ini memperlihatkan kemampuan memperbaiki survival rate-nya, years rate-nya. Tetapi ternyata komplikasi pada kelompok obat anti aritmia juga sejalan dengan kemampuannya yang besar mempertahankan sinus ritmenya. Berkaitan dengan obat-obat anti aritmia itu memiliki efek samping. Selain itu, crossover yang terjadi pada kelompok anti aritmia itu juga besar. Sekitar hampir 39% dalam 6 bulan hingga 1 tahun pertama. Sehingga seharusnya meskipun keluaran hasil akhirnya dari meta-analisis yang digunakan ESC tahun 2016 itu untuk menyatakan bahwa rate dan rhythm control itu sama, tetapi harusnya dijelaskan bahwa sinus rhythm itu tidak terbantahkan akan memiliki konsekuensi hemodinamik dalam kondisi pasien-pasien AF itu yang menjadi lebih baik. Next slide. Mas? Ya. Kemudian penjelasan lainnya bahwa riset yang dilakukan ya kamera MRI yang membandingkan antara kateter ablasi dengan rate control pada pasien AF dengan systolic dysfunction, ya ternyata pasien-pasien yang melakukan kateter ablasi ternyata lebih mampu mempertahankan sinus ritmenya dan memperlihatkan left ventricle ejection fraction yang improve dalam 6 bulan sebesar 14%. Nah ini pesan yang terpenting di sini ya bahwa morfologi terhadap modifikasi substrat yang terjadi di proses atrial fibrilasi yang kemudian dilakukan kateter ablasi itu memperlihatkan hasil perbaikan terhadap left ventricle ejection fraction. Yang dilanjutkan dengan MRI terhadap pasien-pasien ini, ternyata sebagian besar pasien yang mengalami perbaikan ini dikarenakan memiliki minimal ventricular fibrotic myocardial remodeling yang sejalan dengan kemampuannya untuk memaintain sinus rhythm yang lebih lama. Nah, sehingga seharusnya juga bahwa kita tidak bisa merumuskan satu keberhasilan itu dari outcome akhirnya saja, tetapi sinus rhythm itu sendiri memiliki konsekuensi yang remodeling dan yang lebih baik ya secara substrat atau secara langsung ke remodeling di ventricle
maupun atrial. Next. Nah, alasan lainnya bahwa perkembangan kemampuan obat-obat antiaritmia untuk mengubah suatu AF menjadi eliminasi menjadi sinus rhythm itu sebenarnya efikasinya rendah. Karena dari riset juga dijelaskan bahwa sebagian besar, ya hampir setengah atau lebih dari setengah episode AF itu sendiri akan convert secara spontan dalam 24 jam. Nah, kemampuan mengubahnya itu juga berkaitan dengan kemampuan mempertahankan yang mode sifatnya itu berada di antara 19 hingga 60%, bergantung terhadap tipe obat, ya. Tapi ini juga menjelaskan sebenarnya bukan kemampuan untuk mengeliminasi, tapi mereduksi dari AF burden-nya. Jadi kekerapan untuk menjadi AF-nya jadi lebih jarang pada kelompok obat antiaritmia. Jadi keterbatasan pharmacological effect dari pengubahan hingga memaintain sinus rhythm dari obat-obat antiaritmia ini terbatas. Next slide. Nah, jika itu kita bicara terhadap farmakologi kemampuan obatnya, bagaimana dengan safety concern-nya? Ya, seperti dijelaskan tadi bahwa rhythm control di AFM trial and rest trial itu memiliki side effect pro-aritmik, ya, sehingga kemudian pasiennya dialihkan crossover ke rate control. Athena trial maupun Pallas trial juga menjelaskan ya bagaimana efek samping dronedarone terhadap pasien-pasien yang telah terjadi permanen AF. Terjadi peningkatan rate dari heart failure itu sendiri, stroke hingga kematian. Tetapi tidak pada Athena trial, ya, yang dilakukan pemberian dronedarone pada pasien paroksismal ataupun persisten AF, di mana terjadi penurunan kardiovaskular hospitalisasi dan kematian. Jadi mungkin sepertinya dia ada derajat dari remodeling yang terjadi dan efek sampingnya. Next slide. Dokter Heradi, maaf waktunya tinggal 3 menit. Oh ya, kalau gitu saya teruskan. Adanya gap, ya, bahwa selama ini kita memberikan obat-obat anti aritmia itu berdasarkan empiris dan elektrofisiologi aksi. Ya, jadi ada positif efek dari menekan short potensial aksinya jadi lebih singkat, jadi lebih panjang, aksi potential duration-nya menekan itu, tetapi kemudian menyebabkan peningkatan chance of trigger activity yang merupakan bagian dari kemungkinan terjadinya kelainan irama yang lain atau AF itu sendiri. Yang kedua, selama ini pengembangan terhadap obat anti aritmia sendiri terbatasi oleh perkembangan mekanisme intervensi di elektrofisiologi yang semakin berkembang untuk mencapai hasil yang lebih baik dan batas keamanan yang lebih baik. Next slide. Nah, gap ini antara pharmacological effect, safety effect hingga perkembangan ablasi itu menjadi terabaikan perkembangan antara pembuatan obat-obat anti aritmia yang aman yang langsung memiliki target langsung ke efek ke atrial spesifik ion channel modulation-nya ataupun atrial selective inhibition-nya dari ion channel-nya, sehingga akan menghasilkan pencegahan terhadap atau pengobatan terhadap eliminasi terhadap AF secara langsung dengan safety concern-nya terpenuhi. Ini belum dihasilkan sama sekali. Next slide. Nah, kateter ablasi berkembang dengan begitu baik, ya, dan mampu, hasilnya sama saja, ya, walaupun meskipun newer cryoablation source sudah mulai familiar dikerjakan, tetapi similar success rate dibandingkan dengan radiofrequency energy yang lama, ya, mampu freedom of AF recurrence-nya lebih dari 60% pada tahun pertama, meskipun tidak ditambahkan obat antiaritmia, tapi kemudian menurun sampai 40% dalam 5 tahun berikutnya. Dan single prosedur itu pada persisten AF rendah. Jadi sehingga dengan pengulangan akan meningkatkan keberhasilan. Next slide. Ya, jadi kelemahan dari kateter ablasi itu sendiri tidak ada direct
riset yang membandingkan superior dari AF ablasi dibandingkan dengan anti aritmia drug berkaitan dengan hard endpoint mortalitas maupun major adverse cardiac effect. Jadi selama ini yang dibandingkan adalah symptom control dan improvement kualitas hidup dan kapasitas fungsional. Dan selain itu bahwa hasil dari catheter ablasi itu beragam karena memang berbeda populasi. AF itu bisa berupa AF yang persisten, berapa derajat persistennya, terkadang kita tidak sampai detail memahami bagaimana proses di atrial itu sendiri, hingga permanent form, sehingga jika sudah permanen akan sangat less susceptible. Jadi efek ablasi itu sendiri pada kompleks AF yang permanen tidak menunjukkan hasil yang baik dan tidak konsisten. Jadi sehingga pun derajat AF ablasi dalam tata laksana rhythm control sebagai first alternative, ya grade-nya 2A untuk paroxysmal AF dan persistent AF, dan 2B untuk long standing AF. Jadi posisi AF ablasi sebagai first line terapi ini dibanding obat anti aritmia masih subjek perdebatan. Next slide. Ini yang Raya rekomendasi menjelaskan bagaimana simptomatik AF yang masih bergejala meskipun adekuat terapi, manajemen hingga rate controlnya bisa dilakukan pemberian obat anti aritmia. Jika fail, catheter ablasi menjadi kelas 1. Tapi jika langsung menjadi pilihan, dia menjadi kelas 2. Jika persisten AF, dia tetap menjadi 2A catheter ablasi, dan long standing persisten AF kelas 2B. Next slide. Jadi yang saya tangkap bahwa bagaimana ESC dan AHA mengedepankan tata laksana yang tidak terputus antara akut manajemen dalam keadaan hemodinamik yang tidak stabil, kemudian akses precipitating faktor dan faktor risiko kardiovaskularnya, kemudian stroke prevention-nya, baru kemudian akses heart rate-nya dengan control rate, baru kemudian bisa misalnya masih bergejala maka dilanjutkan dengan pemilihan rhythm control. Itu dikarenakan banyak batasan yang dimiliki, ya, bahwa selama ini kita tidak berusaha mengubah sinus rhythm, kemudian memaintain sinus rhythm dengan baik di tahap-tahap awal dari proses remodeling yang terjadi. Mungkin karena pasien itu juga datang pada tahap yang sudah AF paroxysmal lanjut yang kemudian akan menjadi persisten, sehingga di tahap itu obat-obat anti aritmia ataupun tindakan yang lebih advance itu juga tidak begitu memberikan manfaat, selain pilihan-pilihan pasien yang memang ya kita tidak banyak pilihan obat anti aritmia terutama di Indonesia, ya, cuma kita hanya punya amiodaran, dan cost terhadap ablasi itu juga sangat besar. Nah, Indonesian Heart Rhythm Society mengeluarkan penuntun pada tahun 2019 bagaimana pemilihan kendali berdasarkan gejala dan durasi AF. Kemudian lihat usia, penyakit kardiovaskular berat menyertai, penyakit lain menyertai, dan bagaimana dimensi atrium kiri. Saya menangkap bahwa besarnya atrium kiri ini berkaitan dengan durasi AF itu sendiri, berkaitan dengan penyakit kardiovaskular berat yang menyertai, dan pada akhirnya berhubungan dengan gejala. Next slide. Ya, ini salah satu kendali laju. Pertimbangkan kendali laju pada jika pasien-pasien usia lebih tua. Ya, kenapa? Karena tentu saja pasien-pasien lebih tua ini sudah dijelaskan dia lebih tidak toleransi obat-obat anti aritmia, atau memang sudah mengalami AF yang lebih persisten atau permanen, sehingga obat-obat tersebut tidak atau memiliki efek samping yang lebih besar. Dengan penyakit arti koroner, beberapa kondisi kita bisa menemukan obat anti aritmia itu memiliki efek yang bisa mencetuskan kondisi aritmia yang berbahaya pada pasien-pasien yang memiliki penyakit arteri koroner, sehingga kita harus memastikan bahwa kondisi iskemiknya sudah benar-benar teratasi sebelum kita memulai obat-obat anti aritmia yang kemudian bisa mencetuskan aritmia yang berbahaya.
kontraindikasi obat-obatan aritmia ya pada pasien usia 65 tahun punya penyakit penyerta yang memiliki kontraindikasi, misalnya ya PPOK atau penyakit hepar ya yang lainnya, kemudian tidak cocok untuk kardioversi atau tanpa gagal jantung kongestif. Sementara strategi kontrol irama dipilih sebagai penanganan awal pada usia di bawah 65 tahun dengan harapan bahwa usia 65 tahun itu lebih muda sehingga dia tidak begitu mentolerir, artinya lebih produktif dan tidak mentolerir kondisi rate yang cukup tinggi gitu. Jadi harapannya bisa lebih produktif jika kita bisa lebih agresif. Tetapi tentu saja dipertimbangkan bagaimana posisi AF-nya itu sendiri dengan apakah merupakan AF yang sudah persisten ataupun yang permanen. Karena pada akhirnya di beberapa tahun terakhir ini mungkin lebih mudah kondisi AF yang kita temui di bawah 65 tahun tapi sudah merupakan AF persisten atau permanen. Memiliki gejala yang berhubungan dengan aritmia dan tidak dapat ditoleransi. Jadi pasien-pasien tersebut masih menderita AF, tetapi kemudian tidak tertoleransi dengan optimal obat dan masih menunjukkan gejala yang membutuhkan kontrol terhadap laju rate yang lebih kuat atau pengubahan terhadap irama sinus rhythm sehingga menghasilkan keluarannya quality of life yang lebih baik. AF yang pertama kali terjadi itu berharap kita AF yang pertama kali terjadi kita mengubah ke sinus rhythm dan memaintainnya sehingga menekan proses AF itu sendiri sehingga tidak menjadi AF yang lebih persisten ataupun permanen, itu maksudnya. Jadi sehingga kalau AF itu pertama kali ditemui, kita berharap bahwa AF ini masih paroksismal, jadi sehingga agresif terapi itu juga memberikan hasil yang lebih baik. Dengan gagal jantung kongestif, tentu saja pemberian obat-obatan termasuk kontrolnya telah diberikan pada kondisi tersebut, sehingga jika masih menunjukkan gejala, maka perbaikan kualitas hidupnya akan lebih baik dengan agresif dari pemberian kontrol irama. Next slide. Ini bisa dibaca di headline. Ya. Kendali laju pada fase akut pada pasien dengan hemodinamik stabil, tapi kita memerlukan rate yang terkontrol di bawah 100 kali per menit, maka kita dapat memberikan obat-obat kontrol rate untuk mengontrol irama ventrikel. Yang penting diperhatikan adanya riwayat dan gejala gagal jantung karena beberapa obat seperti dihidropiridin tidak boleh diberikan pada heart failure reduced ejection fraction. Sementara kendali laju jangka panjang dengan respon ventrikel di bawah 100 kali per menit saat istirahat. Bila masih merasa keluhan dengan target ini, dianjurkan untuk melakukan kendali laju ketat, yaitu target laju saat istirahat di bawah 80 kali per menit. Maaf dokter, mungkin bisa dipercepat karena waktunya. Ya, terima kasih dok. Next slide. Udah selesai? Masih boleh? Ini contoh obatnya ya. Kendali laju pada fase akut. Ya, next slide. Kemudian di tingkat pelayanan jika tidak mampu kita memberikan secara intravena, maka kita bisa memberikan oral yang dalam beberapa jam akan merespon di puskesmas misalnya. Kita hendak mengirimkan, silakan berikan oral dulu, sehingga pada akhirnya akan lebih terkontrol dalam 2-3 jam pada saat mencapai rumah sakit. Pasien ini kendali laju bahwa sebenarnya kontrol ketat ataupun kontrol longgar tidak begitu memberikan keluaran yang berbeda, tapi kendali laju yang lebih ketat jika pasien masih bergejala itu di mana targetnya di bawah 80 kali per menit saat resting dan di bawah 110 kali per menit saat istirahat. Next slide. Nah, ablasi nodus atrioventrikular dan pacu jantung. Nah, ini dilakukan kapan kita melakukan pada saat kontrol rate-nya itu sudah optimal tapi tidak berhasil. Tambahkan kendali irama dengan obat juga tidak berhasil, dan hingga atau ablasi atrioventrikular juga tidak berhasil. Maka kita harus memikirkan bagaimana mengablasi nodus AF dan kemudian memberikan pacu jantung permanen. Dalam perkembangannya, ya ini adalah usaha yang bisa kita lakukan untuk mengontrol laju dan memberikan quality of life baik. Slide. Nah, kendali irama kapan diberikan? Jika hemodinamik tidak stabil akibat AF, kardioversi elektrik harus segera dilakukan untuk mengamankan irama sinus. Meskipun dalam prosesnya dia bisa kembali
irama AF dalam 3 bulan pertama. Penggunaan jangka panjang obat-obat antiaritmia untuk mempertahankan sinus ritem pada kardioversi elektrik ini juga tidak dianjurkan karena kita harus menilai kembali dalam tahapan apa sebenarnya si pasien mengalami fibrillasi tersebut. Next slide. Obat yang tersedia di kita hanyalah amiodaron secara intravena. Nah, kalau kita melakukan kardioversi elektrik, ya harus bifasik lebih dipilih dengan energi yang lebih rendah dengan potensi keberhasilan lebih tinggi dibanding monofasik. Keberhasilan pada AF persisten mencapai 80-96% pada kardioversi elektrik. Kita bisa memberikan amiodaron secara intravena untuk meningkatkan keberhasilan konversi. Tapi memang dalam setahun akan yang masih bertahan menjadi irama sinus sebesar 23% dan dalam 2 tahun ada 16%. Amiodaron adalah obat antiaritmia paling kuat untuk mencegah referensi. Tapi dari American Family Physician dan American College of Cardiology tidak menyarankan penggunaan jangka panjang pasca kardioversi karena harus dinilai kembali sebenarnya. Prediktor kegagalan kardioversi atau referensi fibrillasi adalah berat badan, durasi AF panjang, gagal jantung dengan penurunan fraksi ejeksi, peningkatan inisiatif diri, penyakitnya. Jadi ya tentu saja karena proses kalau berat badan ini dia memiliki faktor untuk terjadinya focal trigger yang lebih tinggi, kemudian AF yang sudah burden AF yang sangat tinggi juga sudah mendekat pada AF persisten dan permanen. Kalau dia permanen tentu saja angka untuk keberhasilannya rendah ataupun rekurensi AF. Next slide. Nah, ini pilihan jika terapi kendali irama jangka panjang untuk memperbaiki gejala terhadap fibrillasi atrium. Tanpa penyakit gagal jantung struktural, kita masih bisa memberikan propafenon, sotalol kita belum ada, propafenon sudah ada di provinsi. Maaf, Dr. Haryadi. Ya. Apakah waktunya habis? Ya, saya pikir kesimpulan akhirnya ya intinya pada akhirnya semua trial menunjukkan kontrol irama dan kontrol laju dengan artikulasi punya hasil akhir yang tidak berbeda terhadap primary outcome-nya. Kontrol irama diindikasikan gejala pada pasien AF masih memiliki gejala meskipun pemberian kendali laju sudah optimal. Pemilihan terapi selain manajemen terhadap faktor risiko yang dimiliki ini sebenarnya lebih penting manajemen terhadap faktor risiko yang dimiliki ya karena semakin agresif semakin baik mempertahankan sinus ritmenya, kemudian semakin baik mencegah remodeling atrialnya, semakin baik untuk menunda proses pertubasi dari AF-nya untuk menjadi AF yang lebih frekuen begitu. Berkaitan dengan juga pilihan tata laksananya berkaitan dengan usia, gejala, lamunasi AF, penyakit kardiovaskular dan penyertaan yang dimiliki. Jadi bagian penilaian bagaimana kita menilai apakah rate control. Terima kasih. Dr. Budi Tejo, kembalikan. Ya, terima kasih Dr. Herdi. Ya, kalau memang kita membicarakan tentang AF, jadi strategi apakah mau rate control atau rhythm control akan banyak sekali yang perlu bisa dibahas. Dan ini pasti akan kita temui dalam kondisi sehari-hari. Dan sejawat juga saya rasa banyak timbul pertanyaan di kolom Q&A. Mungkin nanti Dr. Haryadi bisa menjawab langsung pada kolom Q&A karena keterbatasan waktu. Ya, baiklah untuk karena kita sudah cukup lewat waktunya, kita langsung lanjut ke sesi kedua tentang case ECG. Case ECG ini akan disampaikan oleh Dr. Ferdin Julario, SPJP Konsultan. Dr. Ferdin Julario ini merupakan saat ini aktif sebagai electrophysiologist consultant di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Untuk case ECG kali ini kita juga akan ada 3 panelis. Yang pertama Dr. Muhammad Munawar, SPJP Konsultan. Dr. Munawar ini merupakan pendidik di Universitas Gadjah Mada, Universitas Pajajaran, dan Universitas Samratulangi, dan merupakan senior electrophysiologist di Bina Waluya Cardiac Center Jakarta. Kemudian panelis kedua kita ada Dr. Antonia Lukito, SPJP Konsultan.
Saat ini beliau aktif sebagai electrophysiologist consultant pada Heart Center Siloam Hospital di Lipo Village, Karawaci. Dan panel ketiga kita ada Dr. Muzakir, SPJP konsultan, dan beliau adalah kardiologis di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Makassar, dan Ketua Departemen dari Kardiologi and Vascular Medicine Universitas Hasanuddin. Baiklah, langsung saja kita persilakan Dr. Rerdin untuk menyampaikan case-nya. Ya, terima kasih Dr. Budi Tejo atas perkenalannya. Pertama-tama coba saya share PowerPoint saya dulu. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh INARS untuk ikut gabung di webinar series 20 ini. Dan saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan suatu ECG case yang sering kita jumpai dalam hal ini EP Lab. Dan panelis hari ini memang cukup senior dari saya, jadi nanti kalau misalnya ada masukan silakan bisa beri. Ya, saya lanjut saja langsung ke case. Ini adalah Mrs. S, 1 tahun, dari hospital, dari daerah, poliaritmia dengan keluhan palpitasi. Sebelumnya dia juga sering sekali masuk rawat inap di rumah sakit daerah dengan keluhan yang sama. Kemudian diagnosis sebagai RCT. Pasien tidak didapatkan intervensi. Memang ada diagnosis suatu ASD pada usia umur 20 dan telah dilakukan ASD closure 2015. Pada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan tidak didapatkan kelainan yang signifikan. Eko yang terakhir didapatkan mal PA, ada RA dan RV dilatasi dengan ejection fraction yang cukup baik, yaitu 64%. RV systolic function, tidak ada kelainan koroner, no residual flow as obtained and at intraseptal, dan tidak ada trombus. Dan ini adalah gambaran kita jumpai pada setelah kita ketahui ini mungkin ada pertanyaan, silakan polling. Silakan kepada audiens untuk mengikuti polling. Dan sambil menunggu polling, mungkin kita minta masukan juga dari panelis ini, Dok. Mungkin saya persilakan kepada Dr. Muzakir untuk memberikan analisa ini dari gambaran klinis, kemudian dari EKG-nya, kira-kira apa ini, Dr. Muzakir? Koneksi internet saya tidak terlalu bagus. Sorry. Oh iya, Dok. Jadi ininya videonya. Kalau saya lihat di sini ini kelihatan bahwa ini tampak gambaran kesan saya seperti atrial flutter ya. Kita lihat dari V1-nya. Ini tampak sorry karena saya melihatnya lewat dari HP, saya tidak bisa zoom-nya lebih besar lagi. Saya dari saya. Halo, kedengaran? Ya, Dok, kedengaran, Dok. Ya, jadi kalau menurut Dr. ya.
Mungkin polling sudah selesai juga ya, Mas Walid? Mungkin bisa di-share pollingnya. Iya, poolingnya juga sudah keluar. Sudah? Ternyata sesuai apa yang dikatakan dari Dr. Muzakir, memang dicurigai adalah suatu atrial flutter. Oke. Sebagai bahwa memang kita curigai adalah suatu gambaran atrial flutter. Ini adalah suatu deskripsi bagaimana kita menemukan gambaran ECG atrial flutter, yaitu di mana biasanya adalah P wave-nya ini adalah absen atau boleh dibilang sekarang P wave-nya menjadi seperti bifasik atau gambaran seperti sawtooth, gigi gergaji, dan itu adalah yang paling kita jumpai. Bagaimana dengan rate? Rate kurang lebih cukup cepat, yaitu di antara 240 sampai 340 kali per menit, dan biasanya flutter wave ini atau atrial flutter ini biasanya gambarannya reguler. Ini juga yang agak harus kita pahami, bahwa ini adalah cukup sulit untuk membedakan dengan atrial takikardi. Takikardi itu memiliki gambaran isoelectric interval, sedangkan kalau flutter itu tidak memiliki interval between flutter wave. Jadi kalau misalnya tidak ada isoelectric interval, kemungkinannya adalah atrial flutter. Oke, adalah takikardi. Gelombang P-nya kecil, diskrit, dengan gambaran isoelectric. Kalau kalian lihat, ini ada P yang kecil, kemudian ada gambaran isoelektrik. Apabila ada gambaran seperti ini, kemungkinan yang terbesar adalah focal atrial, di mana rate-nya adalah sekitar 100 sampai 250. Mekanismenya paling sering sebetulnya adalah automaticity, namun mekanismenya adalah low re-entry. Nah, gambaran bagaimana kita mendiagnosis ECG berdasarkan ECG pasien-pasien dengan gambaran curigai SVT. Kita harus mengetahui apakah dia narrow QRS-nya, apakah narrow atau wide QRS. Kemudian kita lihat apakah reguler atau irregular. Tentunya kalau irregular, maka kita masuk dalam AF. Atau vokal AT atau flutter pun juga bisa terjadi pada reguler. Nah, pada pasien ini terjadi suatu terapi. Kemudian kita masuk ke dalam ini. Nah, dulu ada visible P wave atau tidak. Memang betul tadi saya jelaskan bahwa P wave-nya tidak ada, tapi bukan berarti P wave tidak ada. Yang ada adalah suatu gambaran flutter. Flutter adalah P wave. Nah, kalau kita lihat bahwa ternyata memang P wave ada, kita lihat ke bawah, yaitu apakah atrial rate-nya lebih banyak daripada ventricular rate. Nah, kalau seperti ini, karena flutter itu cukup banyak, sehingga logikanya dia atrialnya jauh lebih banyak daripada ventricular rate. Sehingga kita masuk ke dalam kotak yang ini. Kemungkinannya apa? Yaitu adalah dan focal atrial takikardi. Atau AFib, namun jarang. Atrial flutter itu apa? Itu adalah suatu aritmia yang terus terang relatif jarang. Yang paling sering adalah kakaknya, yaitu adalah atrial fibrilasi, di mana kedua hal ini adalah bisa berbarengan. Dan atrial flutter ini bisa jauh lebih jelek apabila karena dia bisa mempengaruhi suatu cardiac output, dan juga tentunya sama persis seperti atrial fibrilasi, dia bisa menyebabkan suatu trombus di atrial. Nah, kalau kemarin mungkin sudah dijelaskan minggu yang lalu tentang SVT, di mana SVT adalah paling sering adalah penyebabnya adalah re-entry,
yaitu adalah AVNRT, AVRT. Ternyata atrial flutter merupakan suatu mekanismenya re-entry. Namun dia memiliki istilah yang namanya macro re-entry, yaitu sirkuit yang jauh lebih besar. Kemudian ternyata atrial flutter itu dibagi menjadi dua tipe. Yang tipe pertama ada typical isthmus dependent, yang tipe kedua adalah atypical, di mana dia dependent dari isthmus. Tipe 1 ternyata dibagi juga. Jadi typical ini dibagi menjadi dua. Yang satu adalah clockwise, yang nomor 2 adalah clockwise. Nah, ini counterclockwise ini dianggap sebagai istilahnya typical atrial flutter. Sedangkan clockwise dianggap atau referred as reverse typical atrial flutter. Jadi kedua-duanya sama-sama typical, tapi ada dua, yaitu adalah counterclockwise dan clockwise direction. Oke. Bagaimana kita membedakan antara typical atau clockwise direction? Gambaran atrial flutter yang typical, tipe 1. Kalau counterclockwise, gambarannya seperti ini. Jadi dia akan memutar secara counterclockwise atau bisa kita sebut typical atrial flutter. Gambaran ECG-nya adalah kita menemukan flutter wave atau gelombang P tadi, bentukannya flutter. Kita lihat di 2-3 AVF apabila dia gambarannya negatif dengan positif di V1, itu adalah gambaran suatu counterclockwise atau typical atrial flutter. Ini mungkin gambarannya bisa kita lihat di 2-3, ini adalah gambarannya negatif, gelombang P-nya. Sedangkan di V1, sehingga selalu berkebalikan. Jadi yang di 2-3 AVF negatif, yang di V1 positif. Sedangkan yang kedua, yaitu adalah clock atau reverse typical atrial flutter. Tentunya hampir mirip, namun dia clockwise, karena gambaran mutarnya akan searah jarum jam. Karena gambarannya jam, ECG-nya pun juga bagaimana flutter wave-nya di 2 AVF defleksinya positif. Sama seperti tadi, kalau positif akan ada kebalikannya, yaitu di V1 flutter wave-nya akan terjadi gambaran yang negatif. Jadi ini dari gambaran ECG di poli, kira-kira jawabannya yang mana? Silakan. Ya, sambil menunggu polling, kita minta komentar juga dari panelisnya, Dok. Mungkin kita persilakan Dr. Antonia. Kira-kira ini yang mana, Dok? Tipenya, Dok, kalau menurut Dr. Antonia? Dr. Antonia? Menurut saya, halo, bisa dengar suara saya? Ya, bisa, Dok. Silakan, Dok. Menurut Bisa, saya Dok. karena morfologi dari gelombang P-nya itu kita lihat mulai ada bentuk datar, kemudian tajam negatif ya, negatif tajam. Juga di 2-3 VF ya inferior P-nya itu ke bawah ya, ke bawah dan biasanya positif di V1. Jadi ini adalah gambaran yang tipikal yang counterclockwise. Berbeda dengan reverse yang clockwise itu gambarannya akan lebih akan positif di 2-3 AVF dan juga bentuknya tidak tajam ya, agak membulat. Ya, Dok. Jadi Dr. Antonia ini reverse, tipikal ya, Dok. Tipikal counterclockwise atrial flutter ya, Dok ya. Ya. Pollingnya sudah selesai, Dok? Sudah ya? Oh ya, Ya, sudah. pollingnya yang paling banyak adalah A ya, atau nomor 1, typical atrial
flutter counterclockwise. Jadi sesuai dijelaskan tadi Dr. Antonia, setuju, kita mencurigai adalah suatu atrial flutter yang counterclockwise karena berdasarkan ECG yang kita jumpai. Nah, sebagai penjelasan lebih lanjut tentang atrial counterclockwise atau clockwise rotation, jadi sejujurnya atrial flutter ini harus ada substrat-substratnya, dan yang paling penting adalah daerah slow zone conduction, yaitu di daerah mana? Di cavotricuspid. Itu di daerah mana? Gambaran yang tanda panah yang biru ini adalah suatu daerah slow zone conduction, yaitu di daerah cavotricuspid. Jadi di antara IVC dengan tricuspid annulus. Jadi seperti itu. Dan yang kedua, yang terpenting adalah adanya sirkuit. Namanya ini adalah mekanismenya re-entry. Dalam hal ini makro re-entry. Dibilang makro karena dia meliputi seluruh daerah right atrium ini. Jadi meliputi mana? Yaitu adalah tricuspid annulus, crista terminalis, dan ridge. Jadi itulah gambaran sirkuit dari atrial flutter. Dan ini menyatakan bahwa apabila typical atrial flutter memang melewati cavotricuspid isthmus, itu adalah hal komponen yang terpenting untuk kita lakukan ablasi. Jadi ini adalah hal yang penting untuk kita lakukan ablasi. Oke, bagaimana dengan guideline yang ada? Setelah kita menemukan pasiennya ini ternyata simptomatik, kemudian dia recurrent karena seringkali dia masuk rumah sakit. Dari ACC-AH ternyata memang betul kateter ablasi pada CTI tricuspidus adalah usual pada pasien dengan atrial flutter yang simptomatik atau refraktori terhadap obat-obatan rate control, di mana kelas 1A. Kalau di ESG guideline yang tahun 2019 pada pasien SVT dikatakan juga kalau atrial flutter itu direkomendasikan dilakukan kateter ablasi, di mana pada pasien dengan simptomatik sama dengan recurrent episode CTI yang dependent flutter, itu adalah 1A. Oke. Ya, jadi pasien ini suatu epistaxis dan ablation. Nah, ini adalah gambaran survei pada saat di EP lab. Kita lihat di sini memang flat inverted di lead 2 dan APF, sehingga kita curigai suatu typical atrial flutter yang counter. Ya. Ini adalah salah satu gambaran EGM bahwa menentukan bahwa memang apakah benar ini membutuhkan suatu atrial flutter. Mungkin tadi awal dari gambaran dari guideline ESC mengatakan bahwa kalau misalnya ada P wave-nya visible, kita lihat dulu P wave jauh lebih banyakkah dibandingkan ventricle. Kalau lihat ini gambaran EGM, kalau yang sejajar dengan QRS ini adalah gelombang V, yang sejajar dengan gelombang P ini adalah atrium. Yang ini adalah atrium. Sehingga kalau ini kita lihat bahwa atriumnya akan ada lebih banyak daripada ventricle-nya. Sehingga kita hitung ini adalah dua kali atrium, kemudian baru ventricle. Di 2 atrium, kemudian ventricle. Sehingga kita sebutkan suatu atrial flutter typical dengan 2:1 conduction. Oke. Nah, kateter tambahan yaitu namanya kateter halo. Kateter halo adalah kateter duodeka, berarti 20 ektode. Jadi dari ujung pertama adalah 1-2, kemudian ujung akhir adalah 19-20. Kita masukkan kateter halo ini di dalam seluruh daerah dari right atrium atau seperti ini. Jadi di seluruh gambaran diletakkan di daerah right atrium. Kalau memang sudah telah kita letakkan, maka kita bisa melihat gambaran atrialnya jadi apabila ternyata dari gambarannya ini
didapatkan dari 1920 adalah paling akhir, kemudian ke 12 urutannya. Kalau misalnya memang dari awal memang 1920 yang pertama, kemudian 12 yang terakhir, sehingga ini kita sebutkan memang adalah suatu gambaran counter clock rotation. Karena gambarannya dia dari 1920 mutar ke kemudian kita lakukan CTA ablation, yaitu adalah di daerah cavo tricuspid isthmus, kita lakukan CTA ablation. Ini kata terhalunya kita masukkan lagi dalam CS, kemudian kita lakukan ablasi di daerah cavo tricuspid isthmus. Ya, kurang lebih gambarannya seperti ini, adalah gambaran fluoroskopinya, daerah cavo tricuspid isthmus. Dengan harapan akan memutus atau re-entry dari atrial flutter. Dan kita lakukan ablasi CTI. Kita lakukan selama pada derajat 55 derajat, 50 watt, dan selama 15 detik pada daerah CTI. Kemudian hasilnya adalah seperti ini. Jadi awalnya atrial flutter, kemudian dia akan terjadi seperti ini. Oke. Dr. Edin, Kemudian mungkin kita minta komentar dulu dari panelis untuk GM-nya mungkin ya. ini lanjutannya akan jadi seperti ini, kemudian seperti ini. Mungkin sebagai polling, mungkin pertanyaannya salah satunya ini. Mungkin kita persilakan Dr. Munawar untuk memberikan komentar, Dok. Setelah dilakukan ablasi, ternyata ditemukan seperti itu. Menurut Dr. Munawar, bagaimana ini? Dr. Munawar? Sudah bisa dengar? Sudah, Dok. Jelas, Dok. Ya, oke. Jadi saya kira ini satu case yang sangat bagus ya. Saya ada beberapa tambahan. Sebenarnya harus tersinggung bahwa pembagian atrial flutter itu mengenai isthmus dependent itu memang demikian. Tapi masih ada banyak lagi, misalkan seperti flutter di sebelah kiri, flutter dari kalau sebelah kanan banyak, ada yang scalated flutter dan sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang tidak familiar dengan EGM, maka sebenarnya selain bentuk dari flutter yang negatif, ini untuk tipikal flutter ya, yang negatif di 2-3 AVF, tapi ada satu khas dari, jadi di dalam negatif itu dia ada dua bagian. Yang pertama, negatifnya itu tidak begitu curam, lalu kemudian menjadi curam. Saya bisa dilihatkan skema yang dari Dr. Ardin yang sebelumnya. Jadi terus sebelumnya skema aja, yang skema. Ya, terus skema, ya gambaran EKG. Jadi ada gambarannya khas. Itu sangat tipikal pada tipikal. Terus. Nah sebelum ini. Ini. Yang sebelumnya gambaran EKG-nya. Nah ini, kalau kita perhatikan itu yang tadi. Tidak ada, bukan, yang next. Satu. Terus. Nah ini, stop ini ya. Betul-betul tadi. Oh, maaf dok, ini soalnya sinyalnya seperti lambat. Maaf, yang mana dok? Oh, gitu.
yang Ya, kalbu ya, tricuspid isthmus dependent Ya. atrial flutter Ya, itu. ini. Gambaran EKG-nya itu ada dua bagian negatif. Satu yang tidak begitu curam dan kemudian curam sekali. Nah, itu yang pada waktu agak melandai, turunnya melandai itu tanda bahwa melalui satu daerah dengan konduksi yang lambat, yaitu di isthmus. Nah, kalau kita lihat EKG dari pasien Anda, pasien Dr. Erdin, adalah bahwa QRS kompleksnya itu atau ya ini kita lihat bahwa QRS kompleksnya ini terlalu cepat. Jadi kalau lihat lebih dari 100 kali per menit, mungkin antara 110 atau 120, sehingga bentuk dari flutter ini tidak begitu kelihatan. Nah, untuk melihat seperti ini, seperti bahwa itu tipikal, menurut hemat saya bisa kita lakukan dengan pemberian obat-obatan untuk melambatkan. Apa saja kita bisa, mau lanoksin, mau apa saja, sehingga diagnosisnya bisa menjadi lebih baik. Tapi kalau kita lihat sendiri tidak bentuk flutternya sendiri tidak begitu khas bahwa ada satu landai terus kemudian curam sekali seperti pada typical flutter. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, saya kira sangat bagus ini. Nah, ini yang biru ini, kalau kita lihat tadi sudah ada terlihat yang biru itu pada isthmus. Kemudian Dr. Erdin sudah menunjukkan bahwa dengan menggunakan halo itu kita bisa lihat bahwa sebenarnya itu counterclockwise rotation. Karena kalau kita lihat dari bawah, maka nah ini saya kira pas bahwa elektroda 19-20 itu lebih dari 17-18 dan 15-16 dan seterusnya, sehingga betul-betul ini adalah counterclockwise rotation. Kalau seperti ini sudah bisa mendiagnosis bahwa ini typical flutter, sehingga kita perlu melakukan ablasi pada daerah isthmus, dan Dr. Erdin sudah bisa menunjukkan bahwa sudah selesai. Tapi belum sempurna kalau kita belum bisa membuktikan bahwa ada satu bidirectional block. Artinya block kalau kita pacing di sinus coronaris, dia tidak lagi melewati isthmus, tapi melewati jalan yang lebih panjang ke atrium lateral wall. Dan demikian sebaliknya, kalau kita pacu di lateral wall, tentu kita tidak bisa melewati isthmus. Nah, barangkali nanti Dr. Erdin akan menunjukkan hal itu. Itu aja komentar saya. Ya, terima kasih Dr. Munawar. Ya, mungkin Ya, terima kasih Dr. Munawar. Mungkin hasil polling kalau boleh tahu. Banyak yang ya. Jadi terima kasih atas masukannya dari Dr. Munawar. Jadi memang betul, memang tidak saya cantumkan, mohon maaf tidak saya cantumkan tentang pacing dari CSOS ke left lower right atrium, sehingga saya cantumkan di sini. Namun sebetulnya sudah dilakukan, tapi tidak saya cantumkan dalam slide ini. Oke, jadi ternyata pasien ini ternyata setelah kita lakukan ablasi ternyata menjadi suatu gambar. Kalau boleh dibilang ini adalah suatu, kalau dilihat adalah gelombang P yang ada di daerah surface ECG ini berbeda dengan gelombang P pada sinus, sehingga kita kalau Anda lihat 2-3 AVF-nya adalah negatif. Jadi bukan berasal dari sinus node, berasal dari kemungkinan yang terbesar adalah
atrium. Kalau Ya, dari atrium. Dan itu pun berlaku selanjutnya. Ternyata selanjutnya pun dia tidak terlihat. Kemungkinan ini adalah junctional. Ini bukan junctional, kemudian juga junctional. Jadi kemungkinan adalah suatu atrial rhythm atau Ya, so selanjutnya bagaimana nih? Karena kita curigai adalah setelah kita belas, ternyata tidak. Tapi malah bisa menjadi suatu dan bahkan junctional rhythm atau sinus arrest dulu. Jadi rhythm, kemudian ada sinus arrest. Nah, kita curigai apakah ini merupakan suatu sinus node dysfunction. Nah, apakah kita link aja kita selesai sudah, ablasi flutternya sudah kita ablasi, kemudian kita selesaikan ya, sudah selesai, atau kita perlu observasi, ataukah kita karena gambarannya setelah ablasi ternyata bukan jadi sinus, apakah kita perlukah kita lakukan? Ya, sambil menunggu polling mungkin kita masih minta masukan juga dari para penulis ya, Dok. Mungkin biar bisa mundur sedikit ke gambar EJM-nya, Dok, yang sebelum ini. Ya. Oh, yang sebelumnya. Sorry. Yang ini ya. Nah, ya. Yang tadi, Dok. Nah, dari Dr. Redin kan ini mungkin suatu ritme ya, Dok ya. Jadi kita lihat apakah mungkin kita persilakan para panelis, Dr. Antonia atau Dr. Muzakir mungkin bisa memberikan komentar. observasi. Karena Dr. Muzakir, maaf putus-putus suaranya, Dok. not kalau saya sendiri kita observasi Dr. Muzakir. baru kita tadi ada Ya mungkin ada sedikit gangguan sinyal dari Dr. Muzakir sambil menunggu bahwa mungkin. Halo, kalau nggak tolong dokter ini saya pindah saja. Saya sinyalnya jelek ya. Ya dok, baik dok. Oke Dokter Antonia ada komentar dok? Antonia mungkin ini. Node dysfunction. Sinus node dysfunction dok. Sinus node dysfunction pasca ablasi juga bisa. Ya, dok. Dokter Antonia, apakah ada tambahan dok? Halo, tidak ada dari saya. Maaf, saya primary dulu ya. Oh iya dok, baik dok. Ya, makasih. Oke, makasih. Iya dok. Ya, ini karena. Ya, silakan dokter. Ya, mungkin gimana dokter Budi? Jadi dari Dr. Muzakir ini kelihatannya akut sinus node dysfunction ya dok ya, post ablation. Jadi ya mungkin silakan lanjut dulu ke hasil pollingnya. Jadi memang itu kita curigai adalah suatu akut sinus node dysfunction, sehingga kita lakukan adalah kita observasi dulu. Kemudian kalau memang ternyata masih tetap seperti itu, ya kemungkinan kita perlukan suatu pacemaker. Ya ini adalah pollingnya, hasilnya ternyata memang kurang lebih hampir sama observasi, dan nanti akan juga yang nomor 2 adalah 34% untuk dilakukan pacemaker. Nah, ini adalah hubungan antara atrial flutter dan sinus node dysfunction. Ternyata atrial flutter maupun AF itu memiliki concomitant sinus node dysfunction, dan ini biasanya terjadi en masse atau even terjadi saat setelah ablasi.
Dan SND itu apa? Yaitu adalah kelainan, multiple kelainan daerah sinus node yang kelainan ataupun propagasi impuls. Nah, review artikel yang didapatkan dari Journal Atrial Fibrillation 2008, ternyata AF ini sebetulnya memang, kalau AF ya, paling sering adalah AF itu juga bisa terbentuk suatu peak sinus syndrome, atau AF bisa ataupun sick sinus syndrome juga bisa bikin AF. Jadi sick sinus syndrome atau sinus function hampir sama, dan ini karena adanya hubungan antara SND dengan AF dalam hal ini, maka menjadi suatu bentukan sindroma baru atau suatu term yang baru yang sering kita sebutkan suatu tachybrady syndrome. Ini adalah gambaran yang sebelah kiri adalah pasien dengan atrial flutter, kemudian kita lakukan DC shock, dalam hal ini kardioversi, kemudian dia selama 19 detik, kemudian dia kembali ke sinus rhythm. Nah, jadi yang saya jelaskan, apakah dalam pasien dengan flutter atau atrial fibrillasi ini adalah cause atau effect? Tadi disebutkan bahwa atrial fibrillasi atau atrial flutter ini memiliki konkomitan dengan sinus function. Ternyata kurang lebih dari 1 dari 5 pasien ini ternyata bisa terjadi seperti itu. Nah, penyebab kita dicurigai secara hipotesis ternyata pada pasien-pasien dengan atrial flutter atau atrial fibrillasi terjadi functional depresi dari sinoatrialnya. Disebabkan karena adanya long-term supresi dari aktivitas atrial flutter dan atrial fibrillasi. Dan pada atrial fibrillasi akan terjadi link, di mana itu akan menginduksi terjadinya perubahan dari substrat tersebut, sehingga akibatnya akan menurunkan fungsi dari sinus node. Dan ini adalah betul risiko pemasangan pacemaker pada pasien dengan uneventful atau nggak ada kelainan ablation pada pasien dengan common atrial flutter. Dan juga tadi yang sesuai disampaikan oleh Dr. Musafir, bisa terjadi suatu acute node dysfunction after atrial ablation. Apa yang bisa kita lakukan atau kita planningkan? Jadi ternyata dari beberapa jurnal ini dikatakan kalau setelah di suatu SND kita butuh waktu period, kita butuh observasi selama sekitar 2-3 hari untuk melihat apakah perlu pasien ini diperlukan suatu permanent pacemaker. Dan juga ternyata setelah pulang pun juga tetap harus kita evaluasi selama 3-6 bulan ke depan untuk apa perlukah untuk dipasang suatu pacemaker. Jadi pada pasien ini setelah ablasi ternyata setelah 10 menit dia terjadi suatu atrial rhythm. Itu karena kita anggap suatu atrial rhythm, kemudian pasien dengan hemat yang cukup stabil, kemudian pasien kita observasi, kita kembalikan ke ruangan. Namun keesokan harinya ternyata dia muncul atrial flutter lagi. Jadi pasiennya kembali muncul lagi atrial flutter. Kemudian kita lakukan rekomendasi lagi di daerah CTI lagi. Kemudian memang tetap betul akibatnya tetap terjadi suatu rhythm. Jadi kita sudah berhasil menghentikan atrial flutter, kemudian dia terjadi suatu atrial rhythm. Dan sehingga akhirnya adalah seperti ini. Nah, jadi pada pasien ini meskipun 2 kali ablasi, ternyata tetap setelah convert atau terminasi dia
namun tetap terjadi suatu atrial rhythm, dan bahkan juga ada sinus arrest. Dan kemudian karena pasien ini kita tetap observasi, kita memang akhirnya kita pulangkan dan kita rencanakan planning untuk selanjutnya pada saat poli lanjutan. Ya, Dr. Hedi, Ya, mungkin sebelum take home Eh. message kita minta komentar dulu dari panelis. Ya, ini mungkin menarik ya karena sudah dilakukan ablasi, kemudian ternyata dia timbul lagi atrial flutter-nya. Nah, mungkin kita minta komentar dari Dokter Munawar, Dok. Eh, Bagaimana, kenapa bisa terjadi seperti ini, Dok? Terima kasih. Ya, jadi kalau menurut pendapat saya, satu memang sesudah ablasi saya melihat ada satu arrest beberapa detik yang mungkin ada indikasi satu akut sick sinus atau sinus dysfunction. Yang pertama. Yang kedua, kalau saya lihat EKG yang sekarang ini, saya lihat ini bukan junctional rhythm, tapi satu rate-nya agak tinggi ini. Jadi mungkin sesuatu tahikardia di sekitar septum bawah atau mungkin di sekitar os yang barangkali kita bisa lihat di mana sumbernya. Mungkin kalau nggak bisa dengan konvensional ya harus dilakukan dengan 3 dimensi, ya. Lalu kalau kita ablasi, misalkan kita ablasi pada fokus ini, barangkali mungkin baru kita akan melihat adanya satu betul-betul sinus node dysfunction atau enggak. Pemasangan pacemaker mungkin bisa dipikirkan, tapi yang penting bagi kita adalah jangan sampai kita memasang yang sebenarnya nggak perlu dipasang. Atau sebaliknya, kita tidak memasang pacemaker, tetapi sebenarnya diperlukan dipasang. Nah ini kadang-kadang daerah yang abu-abu. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana untuk kepentingan pasien. Jadi sekali lagi, kalau ini pasien saya, tentu saja kalau di kemudian saya akan berhenti pada atrial flutter ablation dan harus dibuktikan adanya bidirectional block. Kalau saya melihat ada seperti begini, kita observasi saja. Kalau masih mengganggu, terpaksa harus kita lakukan ablasi dengan 3 dimensi yang kemungkinan juga akan dipasang pacemaker di kemudian hari setelah grace period 3 bulan atau 6 bulan. Itu komentar saya. Saya bisa komentar. Ya, Dr. Ardin, sebelum ini saya cuma komentar aja. Waktu ini apa tidak dites dengan SA kah atau isoprel? Karena yang kelihatannya itu sinus ya, dengan P-nya ke atas. Kalau kita perhatikan sebelum di arrest, iya ada satu beat sebelum dia sinus arrest episode itu. Kelihatannya P-nya itu berbeda dengan yang beat sebelumnya. Ya benar. Saya melihat juga. Ya, memang pada saat itu memang belum sempat kita masukkan SA ataupun isoprel. Memang pada saat itu memang kita coba pacing dari kemudian kita coba apa bisa kembali sinus kah gitu. Namun memang betul memang tidak saya berikan SA
atau isuprel. Isuprel memang ada, tapi memang pada saat itu memang kita stop, kemudian kita tunggu apakah memang bisa kembali lagi. Tapi memang saran dari Dr. Muzakir setuju, bisa kita berikan SA, bisa irama sinusnya bisa kembali lagi, jadi muncul lagi. Gitu. Oke sih, saya setuju dengan observasi sampai, tapi pada kasus ini akhirnya jadi dipasang pacemaker. Akhirnya pasiennya tidak jadi. Oke. Tidak jadi. Memang simptom yang develop. Oke. Ada suara saya terputus-putus, maaf. Ya, terima kasih Dr. Muzakir. Ya tadi saran setuju, betul harus dibuktikan dengan bidirectional block. Kemudian kalau memang ada curigaan ini adalah suatu jam takikardia atau atrial takikardia atau kemungkinan suatu fokus yang baru, kemungkinan kita memerlukan suatu tindakan 3 dimensi. Memang sayangnya ini adalah pasien tahun lalu, Dok. Jadi memang belum ada 3 dimensi. Jadi saat itu setelah kita lakukan konvensional ini, kita stop dari situ. Oke. Mungkin saya take-home message dari kasus ini bahwa ternyata memang atrial flutter ini adalah salah satu yang cukup sering dijumpai di klinik, dan ablation CTI ini adalah salah satu rekomendasi sebagai first line untuk di mana sukses rate-nya sebetulnya sangat tinggi sekali, kita harus 95%. Jadi recurrence rate-nya mungkin hanya cuma 5%. Dan dari kasus ini kita bisa mengambil pengalaman bahwa SND pun juga bisa terjadi pada pasien dengan atrial flutter setelah ablasi, dan perlunya careful observation setelah ablasi untuk keperluan pacemaker implantasi. Saya rasa itu saja dari ini promosi aja Cardiovascular International Conference atau Surabaya 8 sampai 20 Desember secara virtual. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Budi Aryo Tejo. Silakan. Ya, terima kasih Dr. Redin. Kasusnya sangat menarik. Ini juga masih ada beberapa pertanyaan yang timbul tentang kasus Dr. Redin. Mungkin nanti Dr. Redin bisa menjelaskan lebih lanjut di kolom Q&A. Ya, karena waktu juga saat ini sudah mencapai jam 9, kita sudah cukup banyak belajar. Di Makassar ini jam 10 lewat. Oke, saya sementara perjalanan ke Toraja soalnya. Mohon maaf, jadi sinyalnya hilang timbul. Ya Dok, makasih banyak Dok. Oke, nice Dr. Erdin. Sudah punya TD sekarang di Surabaya? Alhamdulillah baru ada. Wih, punya apa? Karto atau Senjet? Boston punya. Oke, ya sama aja. Nggak penting masih. Yang Mungkin penting orang Selamat Dr. Erdin. Ya, terima kasih Dokter Munawar atas masukannya. Ya Dok, jadi cukup menarik kasusnya hari ini, karena waktu juga kita tutup webinar series part 7 pada kesempatan kali ini.
Waktu kami kembalikan ke Dr. Farah selaku pembawa acara. Silakan Dr. Farah. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Budi Aryo Tejo. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para speaker, Dr. Mujahir, Dr. Antonia Lukito, kepada Dr. Muhammad Munawar, Dr. Lerdin, dan juga Dr. Haryadi. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Muhammad Iqbal dari perwakilan dari panitia untuk memberikan kata penutup kepada Dr. Iqbal. Saya persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Dr. Farah. Izin untuk memberikan sedikit sambutan Dr. Diki Hanafi sebagai Ketua dan Presiden HRS ya. Saya ucapkan selamat kepada moderator, panelis, dan para speaker yang sudah menyampaikan materi yang begitu baik, dan mudah-mudahan materi ini sangat berguna untuk diaplikasikan dalam klinis sehari-hari teman sejawat. Tidak lupa kita ucapkan juga pada Kalbe yang sudah mensupport dan memfasilitasi acara ini dengan baik ya, di mana tadi juga sudah disebutkan dalam suatu materi penanganan atrial fibrilasi, tidak lupa selain rate dan rhythm control juga harus memberikan antikoagulan untuk stroke prevention. Dan memang beberapa novel oral antikoagulan atau direct oral antikoagulan memang sudah ada di Indonesia ya. Salah satunya yang mungkin familiar juga kita gunakan adalah edoxaban yang merupakan support dari Kalbe. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman Kalbe yang sudah memfasilitasi pertemuan ini. Dan juga jangan lupa bahwa webinar series ini tetap akan kita lanjutkan rutin selama Jumat sampai bulan Desember ya, di mana nanti minggu depan ya akan hadir pembicara dari Presiden Indonesian Heart Rhythm Society Dr. Diki Armen Hanafi, kemudian Dr. Beni M. Setiadi dan Dr. Faris Basalamah yang tentu akan membahas tema dan topik yang tidak kalah menarik. Salah satunya adalah mengenai peranan dan posisi HIS bundle pacing terhadap cardiac resynchronized therapy, juga membahas bagaimana cara-cara membedakan antara ventricular tachycardy dan supraventricular tachycardy dengan aberran. Mudah-mudahan teman-teman sejawat sekalian bisa tetap bergabung pada event INAHRS Part 8 yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 September 2020. Demikian, terima kasih untuk semua partisipan dan juga PT Kalbe atas terselenggaranya acara malam ini. Saya kembalikan ke pembawa acara Dr. Farah. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Iqbal. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar. Jangan lupa untuk selalu update sosmed kita untuk jadwal webinar berikutnya, dan untuk link akan selalu kita update di bio Instagram INAHRS. Terima kasih atas partisipasinya sekali lagi. Selamat weekend, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.